Selamat sore dan selamat berjumpa lagi di dalam ibadah PA hari ini. Kita bersyukur bahwa kita dapat berhimpun lagi di dalam hadirat Tuhan untuk sama-sama merenungkan dan menghayati firman Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala lebih dahulu, kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami dapat hadir lagi di dalam hadirat Tuhan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan dan menghayatinya di dalam langkah-langkah hidup kami. Tuhan, urapi hamba-Mu yang memberitakan firman, urapi anak-anak-Mu atau siapapun juga yang menyaksikan dan mendengar firman Tuhan melalui online ini. Roh Kudus akan bekerja menjamah hati pikiran kami, Tuhan, supaya firman Tuhan mendapat tempat yang terbaik di dalam hidup kami, supaya itu mengerjakan sesuatu yang makin indah di dalam hidup kami, makin sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Roh Kudus akan menolong kami semuanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekali lagi, selamat berjumpa dalam ibadah PA hari ini. Hari ini firman Tuhan terdapat di dalam kitab Mazmur Fatsal yang ke-52. Kitab Mazmur Fatsal 52 ini akan diberitakan dalam 2 kali ibadah PA, hari ini dan minggu depan, sehingga kita akan lebih banyak mendapatkan wawasan yang lebih luas di dalam merenungkan firman Tuhan ini. Baiklah, ini bagian yang pertama. Tema yang diberikan adalah Mazmur keyakinan pada kasih setia Allah. Mazmur keyakinan pada kasih setia Allah. Kita membaca ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-9. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg, orang Edom itu datang, memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Ayat 3, mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang-orang yang dikasihi Allah sepanjang hari. Ayat yang keempat, engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, pisau cukur yang tajam, hai engkau penipu. Ayat yang kelima, engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Selah. Ayat yang keenam, engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Kita lanjutkan ayat yang ke-9. Lihatlah, orang itu, Doeg itu, yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang berlimpah dan berlindung pada tindakan
penghancurannya. Nah, dari ayat-ayat ini kita dapat memperoleh suatu gambaran tentang orang yang bernama Doeg, orang Edom itu. Dan di sini orang Edom ini, Doeg, itu digambarkan ataupun menjadi mewakili sebagai orang fasik. Orang fasik adalah orang yang jahat, orang yang tidak dengar-dengaran dan tidak patuh pada firman Allah, orang yang ingin menjatuhkan orang yang benar, dan selalu digambarkan orang fasik ini senantiasa berbenturan dengan orang benar, bahkan ingin menjatuhkan orang benar. Nah, inilah gambaran dari Doeg, dan ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 6, kemudian ayat 9, kita mendapatkan gambaran bagaimana sesungguhnya keadaan seorang fasik itu. Ya, kita awali ayat yang pertama. Mengapa engkau ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan nyanyian Daud. Ketika ayat yang kedua, ketika Doeg itu pemeran utama, orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud sudah sampai di rumah Ahimelek. Nah, kita mulai dengan ayat yang ketiga. Siapa gambaran yang sebenarnya tentang Doeg ini? Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Doeg dikatakan sebagai pahlawan. Pahlawan itu sebenarnya adalah orang pemberani, yang sangat berani dan yang membela kebenaran. Tetapi di sini pahlawan itu diterjemahkan, terjemahan lain adalah mighty man, atau orang yang kuat, yang hebat. Namun selanjutnya kita dapat membaca kehebatannya, kekuatannya ini bukan dipakai untuk membela yang benar. Sebaliknya dikatakan, mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan? Nah, kekuatan itu, kehebatannya itu dipakai untuk menyombongkan diri, ya, menyombongkan diri dengan kejahatan yang telah diperbuatnya itu. Dia berbuat jahat dan dia bangga dengan perbuatannya itu. Dia sombong gitu. Nah, siapa yang kepada siapa dia berbuat jahat? Ayat kalimat selanjutnya dikatakan, terhadap orang yang dikasihi Allah. Orang yang dikasihi Allah. Siapa orang yang dikasihi Allah? Tidak lain adalah orang benar. Jadi Edom melakukan kejahatan ini dengan kesombongannya, itu ditujukan kepada orang yang hidup benar, orang benar yang hidup
di dalam kasih setia Tuhan yang dikasihi oleh Allah. Sasarannya itu. Kemudian pada ayat yang keempat, Doeg itu dikatakan, engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Ya, sombong tadi, membanggakan diri, itu berada di dalam hati. Kemudian ayat ini selanjutnya mengatakan merancangkan penghancuran, itu berada di pikiran. Hati pikirannya tidak benar, tidak lurus, tidak tulus di hadapan Tuhan. Ya, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, pisau cukur yang tajam, hai engkau penipu. Ini menyangkut mulut. Hati yang sombong, pikiran yang jahat, itu dimanifestasikan keluar lewat mulutnya yang sebagai penipu. Omongannya, pembicaraannya, kata-katanya tajam, menyakiti orang lain. Nah, ini kemudian ayat yang kelima, engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik. Nah, ini kembali merujuk pada hati dan pikiran Doeg. Dikatakan mencintai yang jahat lebih daripada yang baik. Hatinya itu jahat, pikirannya jahat. Seolah-olah di dalam hatinya itu tidak ada yang baik, yang direnungkan, yang dirasakan. Semuanya jahat. Dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Mulutnya selalu mengeluarkan kata-kata dusta, penipuan. Nah, inilah sosok Doeg. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan. Nah, hatinya selalu memikirkan perkataan-perkataan yang tidak karuan, yang mengacaukan. Nah, itu lidah itu penipu adanya. Kemudian gambaran berikutnya tentang Doeg. Lihatlah orang itu, Doeg itu, orang fasik itu, yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, tempat perlindungannya. Dia menyepelekan Tuhan, menyepelekan firman Tuhan. Nah, dia tidak menganggap penting firman Tuhan itu dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Nah, dia lebih cenderung melakukan yang jahat untuk membentengi diri sendiri, menjatuhkan orang lain supaya dirinya kelihatannya baik, mempertidak orang lain supaya dirinya bisa maju, berkembang di kemudian hari. Ini perbuatan yang jahat. Ini perbuatan orang fasik. Dia tidak mengacu pada kebenaran firman Allah. Ya, tidak menganggap penting. Gitu. Ini gambaran yang kita dapatkan di dalam ayat pertama sampai ke-6, kemudian ayat yang ke-9.
saya ingin menambahkan satu ayat yang berkaitan dengan Doeg. Terdapat di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 21 ayat yang ke-7. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan. Namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas segala gembala-gembala Saul. Nah, di sini dijelaskan Doeg itu orang Edom. Doeg itu orangnya Raja Saul. Nah, suatu saat dia melakukan pelayanan yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Jadi siapa Doeg di sini? Dia pelayan Tuhan. Nah, pelayan Tuhan, tetapi yang seharusnya pelayan Tuhan itu adalah orang yang benar, orang yang jujur, orang yang takut kepada Tuhan. Dia yang melayani Tuhan. Tetapi ternyata kita melihat di sini Doeg yang hatinya, pikirannya jahat, yang mulutnya penuh dusta dan tipu daya, dia dapat melayani Tuhan juga. Pelayan, melayani Tuhan. Sungguh sesuatu yang sangat mengerikan. Ya, dia yang suka menjatuhkan orang lain, mempertidak orang lain untuk memperkokoh posisinya dia, untuk merancang hari depan yang lebih baik bagi dia dengan menyudutkan orang lain supaya dia bisa berkembang maju. Ini orang ini melayani Tuhan. Sungguh mengerikan. Tetapi itulah yang terjadi di dalam sosok pribadi Doeg. Ini menggambarkan orang fasik, orang jahat yang tidak takut kepada Tuhan, tidak hormat kepada Tuhan. Inilah gambar yang diberikan dari ayat 1 sampai dengan 6, kemudian yang ke-9 dilanjutkan 1 Samuel pasal 21 ayat yang ke-7. Gambar tentang Doeg, gambar seorang fasik digambarkan secara jelas sekali. Baiklah, kita lanjutkan dengan ayat yang ke-7 dan ke-8 dan ke-9. Ayat yang ke-7, ke-8 dan ke-9. Tetapi, ayat yang ke-7, tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ya, Allah akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah dan membantun engkau dari dalam negeri orang. Nah, terhadap orang fasik, terhadap orang jahat, terhadap orang yang tidak mengindahkan Tuhan, Allah bertindak. Bertindak apa? Merobohkan dia untuk seterusnya, untuk selama-lamanya. Bukan saja dirobohkan, tetapi selanjutnya juga merebut engkau
dan mencabut engkau dari kemah, dari dalam kemah, dibawa keluar dari tempat tinggalnya, dari rasa aman, rasa nyaman, tempat tinggal yang aman dan nyaman. Dia dicabut keluar, direbut oleh Tuhan, dikeluarkan dari keadaan yang aman dan nyaman itu. Kemudian membantun engkau dari dalam negeri orang hidup. Membantun itu menjatuhkan atau mencabut engkau dari negeri orang hidup. Artinya dia dihukum mati. Dia menghadapi ajalnya. Ya, ini adalah pengadilan dan penghukuman yang dijatuhkan Allah terhadap orang fasik, orang yang tidak benar, orang yang tidak takut kepada Tuhan. Mereka dicabut dari tempat tinggal sebagai rasa aman dan nyamannya itu dikeluarkan, kemudian dibantun dari dalam, dicabut dari dalam negeri orang hidup, dihukum mati. Allah bertindak dengan tegas menghukum orang fasik pada masa yang tertentu sesuai dengan waktu Tuhan sendiri. Lalu ayat yang ke-8. Maka orang-orang benar akan melihat. Nah, sekarang beralih pada orang yang benar. Orang benar akan melihat kejadian itu dan menjadi takut. Dan mereka akan menertawakannya. Di sini sesuatu yang kontras terjadi. Orang benar melihat pengadilan, hukuman yang dijatuhkan Allah kepada orang fasik. Dia melihat semuanya dan takut. Nah, tapi di sini takut lalu dikaitkan dengan tertawa. Biasanya orang takut itu gemetar, gentar, ngeri. Tetapi di sini bukan itu maksudnya. Tidak ada tertawanya. Orang kalau ngeri tidak bisa tertawa. Takut tidak tertawa. Tetapi di sini dikaitkan dengan takut tetapi tertawa. Menertawakan. Mengejek. Tertawanya dengan mengejek. Kenapa? Melihat perbuatan Allah yang luar biasa. Yang dilakukan, hukuman yang dilakukan terhadap orang fasik. Orang benar ini melihat semuanya itu dan hatinya takut. Kemudian dia menertawakan orang fasik itu dengan katanya. Ayat 9. Lihatlah. Orang itu, orang fasik itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, tempat perlindungannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Lihat akibatnya. Lihat akhir masa hidupnya. Bagaimana orang yang tidak takut pada Tuhan. Orang yang percaya pada kekayaan diri sendiri. Yang merasa aman dengan kekayaan itu. Tercukupi dengan limpahnya. Orang yang
berlindung pada tindakan penghancuran yang menjelekkan orang lain, yang mempertidak orang lain untuk membenarkan diri sendiri dan untuk menghadapi hari depan yang mungkin lebih baik. Mereka melihat dan menertawakan orang fasik itu. Melihat perbuatan Allah yang luar biasa terhadap orang fasik. Hukuman Allah yang begitu luar biasa terhadap orang fasik, orang jahat itu. Kemudian lanjut ayat yang ke-10. Tetapi aku ini, aku orang benar, aku yang takut kepada Tuhan, yang melakukan dengan taat firman Tuhan. Aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Ya, aku yang hidup benar, aku yang hidup taat pada firman Tuhan. Di situ Tuhan yang bekerja, memelihara hidupnya bagaikan pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Orang benar itu akan hidup di dalam rumah Allah. Ada perlindungan di sana, ada rasa aman dan nyaman di sana. Dan disitulah digambarkan orang benar ini bagaikan pohon zaitun yang menghijau. Pohon zaitun ini usianya ratusan tahun. Dan setiap saat daunnya selalu menghijau dan selalu menghasilkan buah dengan baik. Orang yang benar, orang yang takut kepada Tuhan, hidupnya selalu diberkati oleh Tuhan, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Kekhawatiran bisa datang dalam kehidupan orang benar. Angin ribut dan gelombang yang menderu itu bisa menimpa hidup orang benar. Sakit penyakit bisa menjamah hidup orang benar. Semuanya bisa terjadi. Tetapi bagaikan pohon zaitun yang subur di dalam segala cuaca, yang tetap menghijau daunnya, tetap menghasilkan buah. Demikian orang benar. Walaupun banyak tantangan di dalam hidupnya, ada tangan Tuhan yang bekerja, melindungi, menyelamatkan, dan memberkati kehidupan orang benar ini. Ayat selanjutnya, kalimat berikutnya dari ayat yang ke-10, aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku percaya, aku yakin pada kasih setia Allah. Nah, kalau sebagai orang benar hidup bagaikan pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Kalau orang benar bisa bertahan dalam segala situasi kondisi hidup, itu semata-mata adalah karena kasih karunia Tuhan. Ini keyakinan daripada orang benar. Aku, Daud, yakin benar. Kesulitan, kesukaran bisa datang. Bahaya maut bisa mengancam.
tetapi aku tetap hidup bagaikan zaitun yang menghijau daunnya dan yang menghasilkan buah. Yakin, orang benar yakin bahwa kasih setia Allah itu melebihi segala sesuatu yang lain. Menaungi dia, melindungi dia, dan memberkati dia. Inilah kasih setia Tuhan. Mazmur ini dikatakan sebagai mazmur keyakinan pada kasih setia Allah. Luar biasa. Itulah biarlah menjadi doa kita. Minta pertolongan Tuhan Roh Kudus supaya kita dibentuk menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Dan kita terus dibimbing melangkah ke depan sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Orang yang taat, takut pada firman Tuhan. Orang yang tetap dilindungi dan dipeliharakan oleh Tuhan. Kita mohonkan kemurahan Tuhan untuk semuanya itu dengan satu keyakinan. Tuhan pasti mendengar dan mengabulkan doa orang benar ini. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui Mazmur Fatsal 52 hari ini, Engkau telah memberi gambaran dengan jelas siapa orang fasik itu dan siapa orang jahat itu, dan bagaimana akhir hayat daripada orang fasik itu. Tuhan, jauhkan semuanya itu dari kehidupan kami, supaya kami tidak mendatangkan murka Allah, hukuman Tuhan di dalam hidup kami. Sebaliknya Roh Kudus pimpin kami untuk hidup benar dan selalu terpelihara dalam kebenaran Tuhan, supaya belas kasihan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu ada di dalam hidup kami, karena Engkau berkenan pada orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Permuliakan nama Tuhan di dalam hidup kami yang dibenarkan dan yang dikuduskan. Terima kasih Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berjumpa pada hari Jumat yang akan datang. Kita akan lanjutkan dengan ayat yang ke-11. Ya. Amin.